Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, suatu sukacita untuk menyambut Anda dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Berikut ini ada beberapa informasi yang menjadi perhatian untuk kita ikuti bersama. Seluruh kegiatan Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, baik kegiatan ibadah, doa maupun oase, dilaksanakan secara online. Minggu, tanggal 31 Januari 2021, ibadah dapat diikuti melalui YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dan melalui Zoom meeting dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita sudah memasuki hari ke-22 doa kontemplasi di dalam acara oase dan tinggal beberapa waktu lagi. Oleh karenanya, jangan sia-siakan waktu yang indah ini bersama dengan Tuhan. Manfaatkan dan maksimalkan waktu Anda untuk ikut bersama di dalam acara oase doa kontemplasi yang dilaksanakan setiap hari, dimulai pada pukul 19 sampai 20 waktu Indonesia Barat melalui Zoom meeting. Pastikan kehadiran Anda. Kepada seluruh jemaat, tetap disiplin dalam mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan sesering mungkin, dan menggunakan hand sanitizer. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan, Anda dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 041 5675 777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang, serta akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersuka cita untuk kemuliaan Tuhan kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita.
menghadapi umatnya, nyata kuasanya. Oh, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Dengan kemuliaan untuk Tuhan kita, sebab kita semua telah dipilihnya menjadi umat pilihan. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya. Kemuliaan hanya bagi Dia, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, puja kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan puja kami. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya. Kemuliaan hanya bagi Dia, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, puja kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan puja kami, terimalah kemuliaan, terimalah sembah kami, puja kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan puja kami, terimalah sembah dan puja kami, terimalah sembah dan puja kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Haleluya Tuhan. Sungguh Kau Allah yang kami tinggikan ya Yesus. Sungguh Kau Allah yang kami muliakan Tuhan. Sebab kami percaya saat ini Kau akan curahkan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami Tuhan. Sebab Kau telah memilih kami untuk menjadi saksi-Mu ya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Boleh kami tinggikan Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya,
selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah perayaan pada minggu ini. Saya percaya apapun situasi dan keadaan yang sedang kita hadapi, tidaklah mengurangi hadirat Allah yang kita rasakan dan kita alami saat ini. Kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk bisa beribadah, menunjukkan bahwa penyertaan dan pemeliharaan Allah sungguh sempurna atas hidup kita. Nah, hari ini kita akan berbicara dengan tema khotbah yang diberikan kepada saya, yaitu menurut rencanamu penuh damai sejahtera. Dalam pengamatan saya, tema ini sangat relevan dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat ini. Kenapa? Karena memang hari-hari ini pandemi ini menyebabkan banyak orang hidup di dalam ketakutan. Takut kalau mereka tertular oleh virus. Karena melihat ada banyak orang-orang yang tertular oleh virus harus meninggalkan dunia. Sehingga mereka takut mati. Takut kalau virus ini menyebabkan hidup mereka tidak lagi produktif. Karena mereka dibatasi dengan situasi dan keadaan yang ada, tidak bebas seperti sebelumnya. Ya, orang hari-hari ini dilanda dengan ketakutan di dalam diri mereka. Bukan cuma ketakutan yang sedang dihadapi oleh banyak orang hari-hari ini. Juga mereka mengalami yang namanya ketidakpastian akan masa depan. Karena tidak ada seorang pun yang bisa meramalkan apa yang terjadi dengan hari esok. Situasi yang berubah-ubah dan datangnya sangat cepat membuat orang sukar memprediksikan apa yang akan terjadi di depan mereka. Sehingga hal ini juga akan menyebabkan orang mengalami kecemasan, kekhawatiran, dan kebimbangan di dalam menghadapi hari esok. Ketakutan, ketidakpastian tentang masa depan,
kalau dibiarkan terus-menerus akan mencuri damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tidak lagi mengalami damai sejahtera, maka hidup yang kita jalani ini sia-sia. Kita tidak akan bisa menikmati hidup ini. Kenapa? Karena hati kita penuh dengan kekhawatiran, kebimbangan, kegalauan, ketakutan, dan bukan inilah yang menjadi rancangan Tuhan atas hidup kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kita hidup di dalam keadaan yang tertekan, penuh dengan beban, penuh dengan ketakutan. Bukan itu. Itu sebabnya kalau di dalam sepanjang bulan ini kita berbicara tentang sesuai atau menurut rancangan Allah, kita akan menemukan di sana betapa Tuhan memiliki rancangan yang indah atas hidup kita. Tuhan memiliki rancangan yang indah bagi masa depan kita. Tuhan merancangkan kehidupan yang penuh makna untuk hidup saudara dan hidup saya. Dia memikirkan yang terbaik bagi hidup saya dan hidup saudara. Sehingga hidup di bumi ini bukanlah menjadi kehidupan yang sia-sia, namun suatu kehidupan yang bermakna, yang kita bisa nikmati, yang kita bisa jalani dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Itu yang Tuhan rancangkan di dalam hidup kita. Itu sebabnya saat ini kita akan bicara bagaimana kita hidup di dalam damai yang Tuhan sudah rancangkan di dalam kehidupan kita. Kita akan baca satu bagian firman Tuhan yang tidak asing lagi, yang harusnya setiap kita anak-anak Tuhan harus hafal, dan bukan cuma hafal, menghidupinya di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan di sana demikianlah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah janji Tuhan dan rancangan Allah atas hidup kita, anak-anaknya. Nah, namun Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang salah mengerti tentang ayat ini. Kenapa? Karena ketika orang mendengar dan menerima ayat firman Tuhan ini, mereka pikir bahwa kalau Tuhan merancangkan masa depan mereka yang penuh dengan pengharapan, yang penuh dengan damai, artinya seolah-olah hidup mereka tidak akan mengalami persoalan. Padahal kalau kita melihat konteks dari Yeremia pasal 29 ayat 11 ini, kita akan melihat bahwa ayat ini disampaikan oleh Tuhan kepada Yeremia, kepada umatnya Israel yang sedang ada di pembuangan di Babel. Bayangin Bapak Ibu Saudara, mereka ada di pembuangan. Mereka tidak ada di Yerusalem, di Israel, di tempat mereka sendiri, namun di pembuangan. Apa yang enak tinggal di pembuangan? Apa mungkin kita mengalami damai sejahtera di negeri asing? Tentu tidak. Namun firman Tuhan ini datang kepada mereka. Tuhan mengatakan, aku punya rencana untuk masa depan kalian, yaitu rancangan yang membawa damai sejahtera. Dari konteks ayat ini kita menemukan kebenaran ini, yaitu bahwa sebenarnya damai sejahtera itu tidak sama dengan hidup tenang. Damai sejahtera tidak sama dengan hidup tenang. Satu kali ketika ada seorang raja yang ingin sekali memiliki lukisan tentang damai sejahtera. Kebetulan di kerajaan itu ada seorang pelukis yang sangat terkenal, yang lukisannya sangat indah, dan orang banyak memesan lukisan kepada sang pelukis ini. Kemudian raja memanggil sang pelukis
dan memintanya untuk melukis tentang damai sejahtera. Kemudian sang pelukis dengan hati yang sangat gembira karena dia mendapatkan kehormatan dari sang raja untuk melukis bagi raja. Dia pergi ke satu tempat khusus untuk menyiapkan lukisan yang diminta oleh sang raja. Kemudian sang pelukis mulai melukis tentang damai sejahtera. Di lukisan itu dia melukis di sebuah danau yang tenang, nelayan sedang menangkap ikan, dan udara pada saat itu sangat cerah. Burung-burung berterbangan di udara, dan suasana begitu sangat teduh, sangat indah. Dan ketika dia membawa lukisan ini kepada sang raja, raja berkata, "Maaf, bukan ini lukisan damai sejahtera yang saya inginkan. Coba pergi melukis lagi. Mudah-mudahan Anda mendapatkan ide tentang damai sejahtera." Si pelukis pulang dan mulai melukis lagi. Dia lukis para petani sedang bekerja di sawahnya. Udara pada waktu sore itu begitu sangat indah. Anak-anak berlarian di pematang sawah itu. Sinar matahari yang begitu terang membuat suasana hari itu begitu sangat luar biasa, tenang dan damai, dan para petani bekerja dengan begitu semangat. Dan ketika lukisan ini disampaikan lagi kepada raja, raja melihat dan berkata, bukan ini lukisan yang saya maksud tentang damai sejahtera. Coba lukis lagi lukisan tentang damai sejahtera. Si pelukis bingung. Dia memikirkan apa ya? Dan tiba-tiba dia mendapatkan ide. Dia melukiskan di tengah-tengah laut gelombang yang begitu besar. Awan gelap di laut itu. Dan di tengah-tengah gelombang dan awan gelap, dia melukiskan ombak yang datang silih berganti dengan sangat tinggi. Dan di tengah-tengah laut itu dia menggambarkan ada sebuah batu karang. Dan di batu karang itu sengaja dia membuat sebuah lukisan. Ada tempat yang kecil di mana di situ ada seekor burung pipit yang sedang bernyanyi. Bayangkan ombak besar sedang menghantam batu karang ini. Di tengah-tengah itu ada burung pipit di batu karang itu yang sedang berlindung dan bernyanyi, sementara keadaan di sekitarnya begitu sangat gelap. Badai, gelombang yang sangat mencekam dilukiskan di sana. Dan sengaja lukisan tentang burung yang sedang bernyanyi di batu karang itu, di tengah-tengah terpaan ombak yang besar itu dilukiskan, diberi terang supaya orang tertuju kepada burung itu. Dan ketika lukisan itu selesai, dibawa kepada raja. Dan raja berkata, inilah lukisan tentang damai sejahtera yang saya inginkan. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang saya lukiskan lewat ilustrasi tadi menunjukkan kepada kita bahwa memang apa yang dimaksud tentang rancangan Allah agar hidup kita mengalami damai sejahtera bukan berarti kehidupan yang serba tenang. Karena kita tahu bahwa kehidupan ini penuh dengan kesukaran dan kesulitan dan tantangan yang seringkali masalah itu lebih besar dari kemampuan kita untuk menghadapinya. Kita tidak mampu untuk menangani saking besarnya masalah yang ada di hadapan kita. Damai sejahtera juga tidak berarti bahwa kita akan terhindar dari persoalan dan badai kehidupan. Tidak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengetahui bahwa Yesus pernah berjanji dan Dia sendiri yang menunjukkan bahwa walaupun kita berjalan bersama dengan Tuhan, walaupun kita hidup seturut dengan kehendak Allah, kita rajin beribadah, kita mengasihi Tuhan, kita memberikan persembahan kita, tidak menjadi jaminan bahwa kita akan luput dari persoalan. Ingatkah saudara dengan sebuah kisah ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya
naik ke perahu. Tiba-tiba di tengah perjalanan mereka menghadapi badai, gelombang yang sangat besar. Sehingga kapal itu hampir karam. Dan murid-muridnya berusaha untuk mengeluarkan air yang masuk dalam kapal itu. Dan ketika mereka sudah mengerahkan kemampuan mereka dan kapal itu hampir saja tenggelam karena begitu besar badai yang mereka hadapi, mereka membangunkan Yesus. Yesus bangun dan dia berkata kepada badai itu, "Diam, tenanglah." Maka badai yang begitu besar itu seketika itu juga menjadi diam dan menjadi tenang. Peristiwa ini menunjukkan bahwa walaupun kita berjalan bersama dengan Tuhan, mengikut Tuhan dan melayani Dia dengan sungguh-sungguh, kita pasti akan mengalami badai dan kesukaran di dalam kehidupan kita. Namun apakah itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak mengasihi kita? Apakah rancangannya dalam hidup kita menjadi gagal? Tidak. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Apa yang Tuhan rancangkan atas hidup kita adalah rancangan yang mendatangkan damai. Dan kalau Tuhan merancangkan, tidak ada rancangan Allah yang gagal. Itu kita bisa lihat dari Alkitab. Tidak ada rancangan Tuhan yang gagal bagi kehidupan umatnya, saudara. Karena Dia Allah yang ajaib. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang berdaulat atas hidup kita. Dia berdaulat atas alam semesta. Dia Allah yang maha kuasa. Selama kita hidup di dunia ini, akan ada banyak hal yang berusaha mencuri damai sejahtera kita. Yesus, Dia sudah ingatkan kepada murid-muridnya akan hal ini. Itu diambil dari Yohanes pasal 16. Saya baca bagi Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di sana demikianlah firman Tuhan. Yohanes 16 ayatnya yang ke-33. Dikatakan di sana demikianlah firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Haleluya. Saudara, ayat ini merupakan jaminan bagi kita bahwa di dunia ini kita akan menghadapi badai, kesukaran, tantangan, penganiayaan, ketidakadilan. Namun Tuhan berkata, ketahuilah, kuatkanlah hatimu. Kenapa? Karena aku telah mengalahkan dunia. Saudara, Yesus lebih besar dari dunia. Dia lebih besar daripada setiap kesukaran, badai, dan tantangan yang kita hadapi. Karena Dia telah mengalahkan dunia ini. Itu sebabnya kalau kita kembali kepada nats kita, Yeremia 29 ayat 11. Apakah maksud Tuhan ketika Dia merancangkan hidup kita di dalam damai sejahtera? Apakah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Dikatakan di sana yang pertama, saudara, maksud Tuhan ketika Dia merancangkan damai sejahtera bagi hidup kita adalah yang pertama, agar kita kuat dalam menanggung segala perkara. Inilah maksud Tuhan merancangkan kehidupan yang penuh dengan damai di dalam hidup kita. Allah menyampaikan firman ini kepada Yeremia untuk disampaikan kepada orang-orang Israel yang ada dalam pembuangan di Babel, bahwa Tuhan punya rancangan yang baik bagi hidup mereka. Sehingga dengan firman ini, Bapak Ibu Saudara, mereka harus kuat. Sekalipun di tengah-tengah pembuangan, keadaan yang tidak mengenakan dan tidak nyaman, penuh dengan tantangan dan kesukaran dalam hidup mereka, namun firman ini menjadi jaminan untuk mereka kuat. Kenapa? Karena sekalipun mereka ada di dalam pembuangan, tapi Tuhan berikan mereka kekuatan untuk mereka hidup di dalam damai dalam hidup mereka. Yesaya pasal 26 ayat 3. Di sana dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera,
sebab kepadamulah ia percaya. Saudara, Tuhan ingin supaya kita punya damai. Dan Tuhan ingin kita tetap teguh, kuat. Karena di sanalah kita mengerti bahwa kehadiran Allah di tengah-tengah setiap keadaan mampu menghadirkan damai dan sukacita dan ketenangan di dalam hidup kita. Itulah arti damai. Di dalam bahasa Yunani artinya eirene. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, damai artinya tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, tenang, nyaman, tentram. Artinya sekalipun kita hidup dalam keadaan yang tidak tenang, penuh dengan kesukaran, namun kehadiran Allah dalam hidup kita memampukan kita hidup di dalam damai, dalam ketenangan dan ketentraman, karena kita punya Tuhan yang hidup, yang tinggal di dalam hidup kita. Itulah maksud Tuhan merancangkan damai sejahtera bagi hidup kita. Saudara, kita harus kuat hari-hari ini menanggung segala perkara. Saya ingat ada seorang yang bernama Horatius Spafford. Dia seorang yang cinta Tuhan. Dia tinggal di Chicago. Dia seorang pengacara dan juga pengusaha real estate. Dia memiliki seorang putra dan 4 orang putri dari pernikahannya. Keluarga yang berbahagia, yang diberkati Tuhan. Dan juga melalui kekayaan mereka, mereka mensupport pekerjaan Tuhan. Satu kali peristiwa, anaknya sakit, anaknya yang laki-laki. Dan penyakit itu membuat anak ini harus meninggal dunia. Saudara, betapa sedih hati Pak Horatio bersama istri. Anak mereka harus meninggalkan dunia ini. Tidak begitu berapa lama, terjadi kebakaran hebat di kota Chicago. Itu yang disebut dengan the Great Fire. Kebakaran yang paling dahsyat di Chicago. Yang menghabiskan rumah mereka, kekayaan mereka, apartemen mereka. Ludes, harta mereka hilang. Saudara, kehilangan anak laki, kemudian mengalami kebakaran sehingga banyak daripada harta mereka yang hilang, merupakan sesuatu masalah yang bertubi-tubi datang kepada keluarga ini. Untuk membuat keluarga ini refresh, Pak Horatio bermaksud untuk mengajak keluarganya berlibur di Inggris. Mereka telah memesan tiket untuk naik kapal pesiar berangkat ke Inggris. Bersama dengan seluruh keluarganya, istri dan 4 orang putri, mereka bersiap-siap untuk berangkat. Pas ketika mereka hendak berangkat, Pak Horatio mendapatkan telepon bahwa ada bisnis yang harus dia selesaikan. Dan itu sebabnya dia berkata kepada istri dan 4 orang anaknya untuk berangkat terlebih dahulu. Dia akan menyusul. Dan ketika istri dan 4 anak ini dengan kapal yang membawa mereka ke Inggris, di tengah jalan terjadi musibah, terjadi masalah. Tabrakan dengan kapal yang lain, sehingga menimbulkan banyak orang yang tewas pada waktu itu, termasuk 4 orang putri dari Horatio Spafford meninggal. Hanya istrinya yang selamat, dan istrinya mengirimkan kabar kepada suaminya, hanya aku seorang yang selamat. Bapak Ibu Saudara, ketika mendengar berita ini, hati Horatio Spafford begitu sangat sedih, saudara. Kehilangan anaknya yang tunggal, anak putranya. Kehilangan harta benda akibat kebakaran. Kehilangan 4 orang putri akibat kecelakaan di laut. Saudara, begitu sangat berat pergumulan yang dihadapi. Dan ketika diberikan kesempatan untuk dia pergi melihat tempat kejadian, Horatio Spafford menaiki kapal untuk pergi ke tempat di mana kapal yang membawa anak-anaknya itu meninggal. Dan di situ, di tempat itu, dia berhenti. Dan di sana ketika dia melihat keadaan yang terjadi dan musibah yang dia alami, ada lagu yang timbul di dalam hatinya. Lagu yang sangat terkenal.
Dan lagu ini menunjukkan sebuah ungkapan iman Spafford atas setiap peristiwa yang dia alami dalam hidupnya. Lagu itu judulnya dalam bahasa Inggris adalah It is well with my soul. Nyamanlah jiwaku. Saudara, kalau Bapak Ibu saudara baca lirik dari lagu ini, kita akan mengetahui betapa orang ini sungguh-sungguh begitu sangat tenang dengan bertubi-tubi persoalan yang dia hadapi. Dia berkata, it is well. Amanlah bagi jiwaku. Karena dia tahu bahwa semua yang dia miliki datang daripada Allah. Dan kalau Tuhan memanggil dan mengambilnya, itu semua berasal dari Tuhan. Dan dia memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan buat semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Dia tidak menyalahkan siapapun juga. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak berpikir bahwa Tuhan merancangkan yang buruk dalam hidupnya. Tidak. Dia tahu bahwa semua yang Tuhan lakukan baik. Karena Allah adalah Allah yang berdaulat atas hidupnya, atas keluarganya, atas anak-anaknya, atas usaha, atas pekerjaannya, atas masa depannya. Dia Allah yang berdaulat. Itu sebabnya Horatio Spafford, dia menyerahkan hidupnya ke dalam kedaulatan Tuhan. Dan hari itu, dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dirinya. Tuhan itu baik. Saudara, rancangan Tuhan adalah rancangan yang membawa damai sejahtera. Maksud Tuhan adalah agar kita tetap kuat di dalam kita menanggung segala perkara kehidupan yang sedang kita jalani hari-hari ini. Yang kedua, apakah maksud Allah merancangkan damai sejahtera bagi hidup kita? Yaitu agar kita dapat memahami rencana Tuhan di balik setiap persoalan. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kalau damai sejahtera Tuhan ada dalam hati kita, kita bisa tahu bahwa Tuhan punya rencana bagi setiap kehidupan kita. Sekalipun seringkali rencana Tuhan berbeda dengan rencana kita, saudara. Saya menyadari bahwa hari-hari ini ada banyak orang yang rancangannya berbeda dengan rencana Tuhan. Beberapa orang mengatakan kepada saya, Pak, di awal tahun 2020, saya pikir saya akan mengembangkan usaha saya. Saya telah berinvestasi sangat banyak. Membeli mesin, menambah pegawai, dengan tujuan menambah keuntungan. Namun, siapa yang sangka datangnya pandemi ini, sehingga semua apa yang telah saya investasikan menjadi sia-sia. Ada banyak orang yang apa yang telah dirancangkan gagal. Tetapi saya mau beritahu, rencana Tuhan tidak pernah gagal atas hidup saudara dan hidup saya. Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Kalau kita tahu bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita, dan Dia merancangkan yang terbaik dalam hidup kita, dan rancangannya bukan rancangan kecelakaan, maka kita akan punya damai. Kita akan bisa menjalani hidup kita dengan penuh sukacita. Kita akan bisa menerima keadaan kita dengan percaya bahwa Allah beserta dengan kita. Dia menyertai hidup kita. Dan kalau Dia menyertai kita, tidak ada yang tidak bisa Dia lakukan bagi hidup saudara dan saya. Karena kuasanya tak terbatas, kesetiaannya tak berubah, janjinya pasti digenapi dalam hidup kita. Dan inilah yang membuat kita memiliki damai di tengah-tengah kesukaran dan persoalan yang kita hadapi. Yang ketiga, apa maksud Allah merancangkan damai sejahtera bagi hidup kita? Untuk membuktikan bahwa kita dapat hidup damai dan bertumbuh iman kita, berbuah lebat. Kita bisa menjalani hidup yang penuh makna. Kita menjadi orang yang bisa menjadi orang yang diberkati dan menjadi berkat sekalipun di tengah-tengah badai. Saudara, ada banyak orang hari-hari ini ketika badai datang,
mereka sepertinya kehilangan potensi dalam hidup mereka. Mereka kehilangan kekuatan, kehilangan pengharapan. Sepertinya yang dulu orang yang hebat ini kehilangan kekuatannya. Sepertinya tidak berdaya. Kita melihat ini pribadi yang berbeda. Dulu orang ini semangat, optimis, tidak mudah menyerah. Begitu datang badai, langsung layu, merosot. Saudara, Tuhan punya rancangan yang membawa damai sejahtera di dalam kehidupan kita, saudara. Inilah yang Tuhan rancangkan supaya kita bisa hidup damai justru di tengah-tengah badai yang kita hadapi. Bagaimana caranya? Supaya kita bisa hidup damai di tengah-tengah badai. Hidup produktif, hidup berbuah, bertumbuh, dan berdampak justru di tengah-tengah badai. Hidup yang bermakna, hidup yang menjadi saksi, hidup yang terus mengalami kemajuan justru di tengah-tengah badai. Apa rahasianya? Yang pertama, jadikan Allah sebagai sumber damai sejahtera kita. Artinya, kita harus punya relasi dengan Tuhan. Dialah sumber damai. Ketika Yesus sebelum dia terangkat ke surga, dia meninggalkan satu hal yang sangat penting bagi murid-muridnya juga bagi kita. Apa yang dia tinggalkan? Damai sejahtera. Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Saudara, Yesus meninggalkan damai sejahtera bagi kita. Supaya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan badai ini, kita bertumbuh, kita menjadi berkat, kita berkembang, kita semakin berbuah, kita semakin dewasa, kita semakin diubahkan dan dipulihkan seturut dengan kehendak Tuhan. Allah adalah sumber damai sejahtera. Hanya kalau kita melekat kepada Tuhan, maka kita akan hidup di dalam damai sejahtera dan melihat pekerjaan-pekerjaannya yang besar dalam hidup kita. Yang kedua, kita bisa hidup damai di tengah-tengah badai. Kalau damai itu mengalir dari dalam keluar. Damai sejahtera itu tidak tergantung oleh lingkungan kita, oleh apa yang ada di luar kita. Yang di luar boleh terjadi gejolak, di luar kita boleh terjadi badai. Namun kalau hati kita tetap tenang di dalam damai, itu akan membuat hidup kita nyaman, tentram, dan tetap menikmati hidup di dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Allah mau supaya kita tetap tinggal di dalam Tuhan, karena damai itu mengalir dari dalam keluar. Itu sebabnya bagaimana kita memperkuat dalamnya kita, yaitu iman kita. Bagaimana kita memberi makan roh kita dengan firman Allah. Bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Itu yang akan menentukan apakah kita tetap hidup di dalam tentram, ketenangan di tengah-tengah badai yang ada. Saudara, ini kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang bijaksana, yang membangun rumah di atas batu karang, di atas pengenalan akan Allah yang benar. Orang akan tetap berdiri teguh, tidak goyah. Yang ketiga, kita bisa hidup damai di tengah-tengah badai kalau kita menjadikan Tuhan adalah sumber segalanya dalam hidup kita. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Jadikan Dia sumber semua yang kita perlukan. Maka kita akan kuat. Kita akan mengalami kemenangan di dalam hidup kita. Saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu Saudara hari ini, agar hidup saudara mengalami kedamaian, sukacita, kemenangan, terobosan di dalam Tuhan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Kalau engkau sedang mengalami kehidupan yang kosong, kehilangan harapan, putus asa, saya ingin taruh tangan kanan di dada. Saya ingin berdoa agar damai sejahtera Allah yang mendatangkan kekuatan itu membangkitkan kembali semangatmu, membangkitkan pengharapan, sehingga engkau tahu bahwa Tuhan berdaulat dan tidak ada hal yang perlu engkau takutkan dalam hidupmu. Taruh tangan di dada. Kalau hari ini engkau mengalami sakit penyakit, engkau berkata tidak ada harapan lagi tentang hidupmu, saya memberitakan kabar baik. Yesus
Kuasanya tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakitmu. Oleh bilur-bilur Yesus, sakit penyakitmu disembuhkan. Engkau yang mengalami masalah ekonomi, juga berdoa. Karena bagi Tuhan, Dia sanggup memelihara engkau. Dia akan memberikan engkau yang terbaik, sehingga engkau tidak akan berkekurangan. Karena Dia Allah yang maha kaya. Dia akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa pada saat ini bagi setiap orang, baik yang menonton dari rumah maupun yang mengikuti ibadah di dalam gedung. Engkau lihat pergumulan yang sedang mereka alami. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Engkau adalah jawaban bagi setiap pergumulan mereka. Hari ini aku minta Tuhan, kiranya terjadi terobosan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dari setiap orang yang sedang mengalami pergumulan, mereka yang sedang mengalami sakit, Tuhan, di dalam nama Yesus, sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Mereka yang kehilangan pengharapan, kehilangan semangat, hari ini mereka bangkit karena mereka tahu Allah mengasihi mereka. Dan Allah tidak pernah merancangkan yang buruk dalam hidup mereka, tapi merancangkan yang terbaik bagi masa depan mereka. Tuhan, jamah setiap anak-anak-Mu, setiap orang yang mengikuti firman Tuhan ini. Tuhan, jamah hati mereka. Biar ada kelegaan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada terobosan, ada berkat, ada kesembuhan yang mereka alami dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya. Rancangan-Mu atas kami adalah rancangan yang memberikan hari esok yang penuh harapan. Itu yang kami pegang dan kami siap menjalani hari-hari ke depan. Kami tahu firman-Mu, ya dan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima pemulihan, kesembuhan, pertolongan yang daripada Allah. Haleluya. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan,
Ya Tuhan, semua karena kemurahan-Mu bagi kami. Semua karena kebaikan-Mu Engkau nyatakan janji-Mu di dalam hidup kami. Semua karena kasih karunia-Mu Engkau memilih kami. Dan menjadikan kami menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Menjadi duta kerajaan-Mu di bumi ini. Pakai kami. Pakai kami Tuhan. Sebagaimana Engkau mau. Bawa kami ya Tuhan. Seperti Roh Kudus yang Ia kehendaki di dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Dengan segala kasih karunia-Mu atas hidup kami. Kembali kami menyerahkan hidup ini kepada-Mu ya Tuhan. Kami berserah sepenuhnya kepada Engkau. Allah yang hidup. Yang memberkati dan menyertai kami. Jemaat Tuhan. Arahkan seluruh hidup-Mu bagi dia. Dan terimalah berkat. Berkat yang daripada Allah Bapa. Kasih karunia daripada Kristus Yesus Tuhan kita. Persekutuan yang indah dan manis oleh Roh Kudus. Menuntun dan memimpin langkah demi langkah-Mu. Sehingga apapun yang Engkau buat dibuatnya Engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada-Mu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan menerima berkat Tuhan berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.